kursi presiden kosong. Kayaknya nggak kebayang deh gimana jadinya negara tanpa presiden. Tapi itulah yang sedang terjadi di Lebanon. Gak percaya? Yuk langsung aja kita bahas di Bacain Berita buat kamu episode 8. Lebanon tanpa presiden, siapa untung? Selamat datang di Lebanon, negara Timur Tengah yang berbatasan dengan Laut Tengah di utara, Suriah di timur, dan Palestina di selatan. Negara ini cukup unik karena memiliki sistem pemerintahan konvensionalisme, di mana mereka membagi-bagi kursi kekuasaan berdasarkan aliran agama yang berbeda-beda. Kursi kepresidenan adalah hak umat Kristen Maronit, kursi pemerintahan adalah hak umat Islam Sunni, dan kursi parlemen adalah hak umat Islam Syiah. Tujuannya agar mereka bisa hidup damai meski berbeda aliran agama. Namun, pada 30 Oktober 2022, Presiden Lebanon Michel Aoun keluar dari istana negaranya sehari sebelum masa jabatannya resmi berakhir. Meskipun parlemen Lebanon berulang kali mengadakan pemungutan suara untuk memilih presiden, hasilnya tetap nihil karena tidak terjadinya kesepakatan antar parlemen. Calon presiden perlu 2/3 suara untuk menang di putaran pertama dan suara mayoritas mutlak di putaran berikutnya. Hal semacam ini memang bukan kali pertama bagi Lebanon, sebab kursi kepresidenan juga sempat kosong 2 tahun sebelum Michel Aoun terpilih menjadi presiden pada 2016. Hanya saja, kekosongan kali ini terjadi saat Lebanon tengah menghadapi masa krisis. 3 hari sebelum kaburnya Aoun pada 27 Oktober 2022, ia sempat melakukan kesepakatan dengan Israel tentang demarkasi maritim, batas pemisah wilayah laut yang dimediasi oleh utusan Amerika, Amos Hochstein. Harapannya, kesepakatan itu dapat membantu Lebanon keluar dari krisis, karena eksplorasi energi lepas pantai yang dibuka akan menguntungkan dua negara. Namun, jika kita lihat lebih seksama, pihak yang diuntungkan di sini hanyalah Amerika. Sudahlah Lebanon krisis, gak punya presiden pula. Tapi mirisnya lagi, Amerika justru memanfaatkan keadaan itu. Melalui 2 cara ia menguruk keuntungannya. Pertama, dengan demarkasi maritim Lebanon Israel yang akan mengarah pada normalisasi Israel. Meskipun hingga saat ini, Lebanon masih bersikukuh tidak akan mengakui Israel. Dengan ini, Amerika mendapat keuntungannya karena memegang kendali pergerakan gas di tengah krisis gas yang sedang berlangsung akibat perang Rusia-Ukraina. Alih-alih menguntungkan dua negara, jelas bahwa kesepakatan ini hanyalah memberi keuntungan pada pihak Amerika. Kedua, Amerika mendorong Lebanon untuk memasuki IMF setelah jatuh pada krisis ekonomi dengan runtuhnya nilai pound Lebanon. Nilai tukar secara resmi dipatok pada 1.507 pound Lebanon terhadap dolar sejak 1997. Tetapi, pada akhir Oktober 2022, nilainya turun menjadi 15.000 pound Lebanon terhadap dolar. Akibatnya, tingkat kemiskinan meningkat hingga mencapai lebih dari 80.000 populasi menurut data PBB. Sementara, harga pangan telah meningkat 2.000% sejak 2019. Dengan ini semua, Amerika merasa tenang atas kendalinya terhadap gas dan minyak demarkasi. Ia merasa tenang setelah mendorong Lebanon masuk IMF dan Bank Dunia. Ia merasa aman karena tidak ada gerakan baru di Lebanon yang mampu menggulingkannya. Buktinya, Amerika dapat membangun kedutaannya seluas 174.000 meter kubik tanpa kesulitan. Proyek yang dimulai pada tahun 2017 ini menghabiskan sekitar 1 miliar USD dan diperkirakan akan selesai pada tahun 2023. Maka bukan suatu hal yang mengherankan ketika Amerika tidak buru-buru memberi lampu hijau untuk pelantikan Presiden Lebanon, sedangkan semua ada di bawah kendalinya.